Yang saya suka ini reel ini clickernya. Suaranya nyaring banget tuh. Tuh, tuh, tuh. Dan juga kemarin, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Hari ini saya mau ada sharing aja lah. Karena hari ini saya ada barang ini, reel jumbo. Ini dari Kenji Ferrari itu, size-nya 6.000. Wah, luar biasa tuh, ya kan? Gede banget. Coba bandingkan antara reel 6.000 dan ini reel 4.000. Jauh kan? Ini gede banget. Nah, ini. Itu. Ini kecil. Ini ukuran 4.000. Nah, untuk ukuran yang 6.000, ini dia biasanya para angler itu menyesuaikan kondisi spot. Jadi penggunaannya itu bukan berarti kita gunakan untuk di semua spot. Nah, ini sangat direkomendasikan penggunaannya untuk joran pasiran. Jadi cocok untuk di pantai, untuk mancing-mancing yang agak-agak susah dijangkau karena dia muat senar sampai 200 atau sampai 300 meter ini. Yang size 6.000 ini. Ini tuh. Dan hari ini saya mau cocokkan dengan pasangannya, yaitu saya ada punya joran dari Daido dengan panjang 420 cm. Ini. Ini joran murahan, bukan joran mahal. Tapi dari kelenturannya lumayan fleksibel dan sudah terbukti banyak para pemancing, para angler menggunakan joran ini. Tuh. Modelnya seperti ini jorannya. 4 meter 20 cm. Ya lumayan panjang. Jadi kalau kita pakaikan di joran ini, itu ya serasi cocok gitu. Karena memang jorannya joran panjang ini. Nah, ya kan? Itu. Tuh. Kenapa saya beli reel yang ukuran jumbo ini? Mungkin kalian yang nggak begitu suka dengan tampilan reel yang besar seperti ini ya nggak suka gitu. Tapi kalau bagi saya ya saya kondisikan dengan kondisi spot juga. Saya pakai ini, tergantung. Kalau untuk di spot, kalau kita mancing pakai perahu, kita nyari-nyari spot rumpon itu ya pakai reel ini. Yang ukuran 4.000, 2.000, atau kalau umpamanya kita buat casting, kita pakai casting ya ukuran-ukuran 1.000, 2.000 itu. Kalau ini ya untuk casting ya nggak bisa. Aduh. Nah, ya kan? Keren kan? Ini cocok untuk mancing di laut. Untuk mancing pasiran ya. Di pantai gitu. Nah, ini. Pakai ini. Saya pakai ini. Dan pernah saya coba ke mancing di laut. Pakai perahu. Mancing di tengah gitu. Ya pakai ini kayaknya nggak nyaman gitu. Di samping itu juga kita juaranya terlalu panjang gitu. Jadi terlalu riskan lah. Mengganggu yang lain gitu loh. Banyak kan kalau mancing-mancing di laut ya juran pendek. Kalau umpamanya kalau kita bawa ini ya ya susah gitu, kita susah bergerak gitu. Namanya juga di perahu mancing kan banyak orang, nggak bisa ini. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya guys, kalau menurut saya relatif, kalau joran besar itu, kalau reel besar itu ya tergantung penggunanya juga. Kalau kita umpamanya gunakan untuk di spot yang luas, ya
ya pakai joran yang panjang. Kalau pakai joran yang panjang, ya reelnya ya pakai yang ini. Karena ini bisa muat sampai 300 meter. Nah ini tuh. Di sini ada keterangannya tuh. 0,40. Kalau kita pakai 0,40, 0,35 itu bisa 370 meter. Kalau kita pakai senar 0,35, ukuran 35, itu 370 meter, gila. Yang saya suka ini, reel ini clickernya. Suaranya nyaring banget tuh. Tuh, tuh, tuh. Dan juga kemarin saya beli itu size-nya ada pilihan, ada beberapa pilihan ya, dari mulai size 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, kalau nggak salah sampai 8000 kemarin tuh. Ini. Itu. Keren kan? Ada. Dan ini juga, kalau untuk yang Daido ini Daido Tiger Shark, joran-joran murahan. Dia ada panjang, ada yang panjang 2,9 ya kalau nggak salah, sama 3,6, terus 4,20. Ini yang 4,20. Tuh 4,20 sini. Jadi panjang banget ya jorannya. Ya 4 meter lebih. Kan? Tuh. Tapi ininya, apa namanya, ininya belum Fuji. Namanya juga reel-reel murah kan? Belum Fuji ini ya. Jadi itu guys. Jadi kalau kita mau mancing, kita lihat-lihat spot juga. Dan ini adalah salah satu koleksi saya. Karena nanti ketika kita mancing, atau mancingnya kita mau kemana, saya umpamanya kemarin umpamanya saya mau mancing ke laut, ke spot-spot yang di pantai gitu, yang membutuhkan lokasi luas dan membutuhkan lemparan yang jauh gitu. Jadi pakainya ini, pakai reel ini yang kapasitas senarnya sampai hampir 400 meter loh senarnya, coba gila. Ya kan? Oh, jauh banget tuh. Apalagi kalau kita pakai senar yang lebih kecil, itu bisa sampai 400 sampai 500 meteran. Kalau pakai senar yang kecil itu, ini gila, ya kan? Ini. Nah, kalau untuk mancing-mancing kita pakai perahu, mancing-mancing di muara gitu, mancing-mancing kita cari-cari spot di rumpon, di bagang, dan lain sebagainya. Ya pakai reelnya pakai ini. Gitu. Saya pakai ini karena nggak begitu simpel gitu loh. Kalau buat saya simpel pakai reel ini. Ini yang sering saya pakai. Kalau untuk memancing di di pinggir-pinggir gitu, pakai ini. Pakai reelnya aja udah kuat, yang ukuran 4000. Tuh, itu, ya kan? Dan untuk masalah awet dan tidaknya, kalau reel itu tergantung kita merawatnya. Satu contoh, kalau kita sering habis mancing kita cuci, jadi kita bersihkan reelnya, kita buka ininya, kita bersihin supaya nggak kena karat, kena air asin. Itu ya alhamdulillah awet. Semua juga, joran juga begitu. Jadi setiap kita mancing, entah itu mancing di air asin, apalagi air asin ya. Kalau air asin itu rentan sekali karat. Nah, ini aja, yang ini aja saya udah berapa tahun itu. Kira-kira ada sekitar 7 tahun, 8 tahunan ini. Ini, reel ini nih. Awet kan? Karena pemakaiannya
ya nggak jorok. Kalau kita habis mancing kita cuci, sama joran juga. Kalau kita mau awet gitu. Tuh. Ya kan kadang-kadang kalau umpamanya dari segi harga joran murahan, awet enggak tuh. Ya tergantung pemakaian kitanya. Kalau kitanya rapi, nggak jorok, habis mancing kita cuci, kita bersihin, kita lapin, kita masukin ke tempat yang baik. Ya kan? Kita rawat gitu. Ya awet. Tuh. Ya kan? Jangan digeletakin, jangan sembarang naro. Apalagi kalau sembarang naro. Udah, habis dihajar tikus. Ya, itu aja untuk hari ini. Dan mungkin saya juga untuk beberapa waktu ini nggak mancing dulu karena kondisi cuacanya belum kondusif. Kemarin juga saya telepon tukang perahu, ya masih belum masih belum kondusif airnya, kondisi airnya masih keruh gitu. Kalau orang sini bilang masih butek, jadi masih belum bisa dipancingin lah intinya gitu, seperti itu. Karena kalau mancing-mancing di apa namanya di tempat-tempat lain kayak macam di waduk di itu dan sebagainya, di saya nggak bisa mancing ikan biasanya kan ikan itu kan ikan bawal, ikan apa namanya, ikan patin, ikan-ikan mas. Kalau mancing-mancing di empang-empang kayak gitu, di Galatama kayak gitu, saya nggak bisa. Karena kebanyakan mancing-mancing kayak gitu kan harus apa namanya, harus paling tidak menguasai untuk teknik pembuatan pakan umpannya gitu. Lain lagi dengan mancing ikan kakap, ikan mancing ikan muara, sembarang aja gitu, asal yang penting hidup, udang hidup, ikan hidup, atau kalau kita punya kita pakai umpan-umpan mainan, kayak pakai popper, ya kan, di casting itu. Gampang kalau mancing di laut, jauh lebih mudah daripada mancing-mancing di apa namanya Galatama dan lain sebagainya itu. Kalau bagi saya sih, tapi bagi yang lain nggak tahu juga. Tergantung lah beda-beda hobi manusia itu ya, hobi orang-orang itu beda-beda ya. Ada yang nggak suka mancing di laut, kayak terlalu lama gitu nunggu tarikannya, nunggu strike-nya. Kalau mancing di Galatama itu kan asal umpan kita bagus, langsung strike katanya. Nah, macem-macem lah. Jadi cukup sampai sini. Saya Lomod mengucapkan terima kasih sudah menonton. Mungkin video ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak, tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.